Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah dan para sahabat uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian siang hari ini, marilah kita bersama gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, gemahkan di dalam uripe Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita melanjutkan kembali untuk mengunggah pernyataan-pernyataan yang sudah dinyatakan oleh saudara kita Muhammad Kasde. Kita teruskan kembali di episode yang kedua ini, kelanjutannya. Episode yang tadi kita berbicara tentang bagaimana cara bertuhan, bagaimana yang dimaksud bertuhan itu sudah kita terangkan. Kali ini melanjutkan kembali tentang pernyataan saudara kita Muhammad Kece. Mari kita dengarkan bersama. Orang cerdas pasti pilih Yesus, karena ikut Yesus pasti diselamatkan. Alkitab memberikan kepastian. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara mau melangkah dengan pasti? Mari ikut Yesus. Mari kepada yang tahu. Mari kepada kepastian. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ayat yang ketujuh. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, kita yang percaya kepada Yesus akan memiliki kepastian, akan memiliki harapan. Oleh karena itu, yang belum percaya Yesus, mari saudara berpikir cerdas. Muhammad Kece sudah memberitahukan, diterima atau tidak, itu terserah Anda. Banyak orang yang memframing Muhammad Kece agar orang tidak percaya kepada perkataan Muhammad Kece. Tidak masalah. Muhammad Kece tidak perlu dipercaya. Siapa yang percaya kepada Muhammad Kece musyrik hukumnya. Yang harus dipercaya adalah Tuhan Yesus.
Cuma Muhammad KC menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Silakan Anda baca Yohanes 14 ayat 2, 3 dan seterusnya. Bahwa keselamatan hanya ada melalui Yesus. Pesan Tuhan Yesus ayat yang keempat, ayat yang keenam. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi melalui Yesuslah kita dapat diselamatkan. Melalui Yesuslah kita akan sampai kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus tidak akan sampai. Salam sadar. Yang cerdas pasti pilih Yesus. Orang cerdas pasti pilih Yesus. Karena ikut Yesus pasti diselamatkan. Alkitab memberikan kepastian. Lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Kita bahas sekarang tentang posisi Yesus atau Isa Al-Masih. Kita ketahui posisinya. Apakah Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan, atau hanya sebagai hamba, atau hanya sebagai nabi, hanya sebagai rasul, sama dengan rasul-rasul yang lainnya. Mari kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-30 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jelas sudah di sini. Jadi inilah hakikat yang sebenar-benarnya posisi Nabi Isa itu sebagai apa? Mana mungkin manusia, mana mungkin abdun, mana mungkin makhluk jadi Tuhan. Silakan dihayati, silakan ditafakuri sendiri. Saya ulangi lagi ayatnya, artinya Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Inilah pernyataan Nabi Isa. Inilah pernyataan Yesus. Maka dari itu, barang siapa yang mentuhankan Isa, barang siapa yang mentuhankan Yesus, berarti ia telah ingkar kepada nabinya sendiri yang jelas-jelas mengatakan bahwa aku Isa ini hanyalah abdun, hamba Allah. Dan dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku Rasulullah, utusan Allah, pesuruh Allah. Mana mungkin hamba ciptaan jadi Tuhan? Silakan dipikir sendiri, dihayati sendiri. Mari kita lanjutkan ayatnya yang ke-31 di dalam surat Maryam. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Sama persis dengan apa yang diperintahkan kepada seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Tak ada bedanya. Jadi bagi manusia yang sudah mengenal Tuhan, manusia yang sudah
tahu bagaimana cara bertuhan, maka ia akan menjadi manusia yang barokah. Barokah untuk alam semesta, barokah untuk orang sekelilingnya, sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah juga Nabi Muhammad kita jadikan Tuhan, kita jadikan dewa? Nah, bila kita masih melihat sosok-sosok manusianya, pasti kita memuliakan manusianya daripada memuliakan hidup yang menghidupi manusianya. Jadi jangan terlena mendewa-dewakan nabi-nabi dan rasul-rasul secara dohiriah, secara syariatnya salah itu. Jadi jangan kau dewa-dewakan nabi-nabimu, jangan kau dewa-dewakan rasul-rasulmu. Dewakanlah hidup yang menghidupi nabi-nabimu, hidup yang menghidupi rasul-rasulmu. Itulah yang diwajibkan bagi seluruh manusia untuk menyembah Allah, bukan menyembah manusia, bukan menyembah hawa nafsune dewe-dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 ayat saja sudah jelas siapa posisi Nabi Isa. 2 ayat sudah jelas siapa posisi Yesus yang selama ini dipertuhan-tuhankan oleh sebagian agama saudara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di ayat yang ke-32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, yang artinya dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini bisa mengandung syariat dan bisa mengandung hakikat. Jadi makna berbakti kepada ibuku, memang Nabi Isa alaihissalam terlahir dari seorang ibu tanpa ayah. Dan Nabi Isa tidak sombong kepada sesamanya. Namun bila kita percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi, bahkan Nabi Isa dijadikan Tuhan oleh saudara kita yang beragama lain, maka jangan sombong, karena Nabi Isa tidak sombong, nanti akan celaka. Jadi maknanya sombong itu bagaimana? Tidak merasa agamanya benar sendiri dan menyalahkan agama orang lain. Jadi yang benar itu, yang tidak sombong itu adalah saling menghargai antar sesama pemeluk agama. Saling menghargai manusia satu dengan manusia lainnya. Itulah peran-peran akhlak para nabi dan para rasul dengan kasih sayang dan berakhlak yang mulia. Jadi ikutilah nabi-nabimu, rasul-rasulmu. Untuk secara hakikatnya dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Maknanya manusia, maknanya hamba, maknanya badan ini tercipta dari apa? Terlahir dari apa? Secara syariatnya dari ibu. Akan tetapi secara hakikatnya ibu seluruh manusia adalah ibu pertiwi, ibu bumi. Inilah ibunya manusia. Jadi ketika manusia hidup di atas ibunya, manusia berjalan di atas bumi, tidak boleh sombong. Inilah yang dimaksud ayat ini yang mengandung syariat dan hakikatnya. Kita lanjutkan lagi di surat Maryam sama yang ke-33. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku dan
hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini kalau bagi pemahaman orang yang belum berbaiat, ya seperti apa yang tertera dan yang tertulis ini, yakni saat kematian, saat kelahiran, saat dibangkitkan kembali. Bagi orang yang sudah berbaiat maka akan paham apa makna yang sebenar-benarnya di sini. Ini isinya baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali ayat yang ke-34. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Yang artinya itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Jadi begitulah kisahnya Nabi Isa yang hanya seorang hamba, yang hanya seorang abdun, sama dengan manusia yang lainnya. Bedanya diberi wahyu dan manusia tidak diberi wahyu sama dengan para nabi dan para rasul yang lain. Tak ada bedanya, tak ada istimewanya. Sudah dijelaskan, ada yang memahami Isa anak Tuhan. Jadi kalau dikiaskan seluruhnya, Muhammad anak Tuhan, Adam anak Tuhan, Idris anak Tuhan, Nuh anak Tuhan, Musa anak Tuhan, Harun anak Tuhan, Yakub anak Tuhan. Maknanya orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, imannya di hatinya, yang mana Allah, yang mana uripe Allah lebih wujud daripada wujud manusianya, itulah yang diistilahkan anak Tuhan. Kalau di bahasa Jawa, putra Romo. Jadi putra wis ketemu Romone. Manusia sudah ketemu Tuhannya. Manusia sudah kembali kepada Sang Pencipta. Itu semua hanya istilah-istilah saja. Maknanya hanya kiasan saja. Jadi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, yakni Allah, yakni Sang Pencipta, lebih wujud di hati manusianya daripada manusianya. Itulah yang diistilahkan anak Tuhan, anaknya Tuhan, putra Romo. Jadi secara global ya inilah Abdullah, hamba Allah, Rasulullah, diutus Allah, dirasuli Allah, disuruh Allah, dipergerakkan Allah, dikuasai Allah. Itulah yang dikatakan istilah-istilah anak-anak Tuhan. Bagi manusia yang belum mencapai makom di dalam bertuhan, maknanya manusia yang masih terkuasai oleh hawa nafsunya, inilah yang dimaksud domba-domba yang tersesat. Jadi maknanya di dalam Al-Quran, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka derajatnya tidak lebih rendah daripada hayawan. Maknanya itulah yang dikiaskan dengan domba-domba yang tersesat, hawa nafsu yang masih mentuhankan iblis dan setannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam surat Maryam yang ke-35. Ma kana lillahi ay yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Inilah bukti yang sangat amat nyata agar hati kita, agar hati semua manusia terbuka bahwa Allah itu tak patut mempunyai anak. Allah hanya patut mempunyai
hamba, ciptaan dan makhluk. Maha suci Allah dari persangkaan-persangkaan manusia yang masih terkuasai oleh hawa nafsunya. Jelas sudah ya. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para penyimak Uripi Allah diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran yang hakiki ini. Saya ulangi lagi di dalam surat Maryam yang ke-35. Tidak patut bagi Allah, tidak patut bagi Bapa, tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, maha suci Bapa, maha suci Allah. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Subhanallah, sangat amat jelas ayatnya. Mari kita lanjutkan kepada ayat yang ke-36 di dalam surat Maryam. Wa anna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Yang artinya Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Nabi Isa saja mengakui bahwa Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Muhammad pun juga berkata hal yang sama. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Tak berhak kau mendewa-dewakan aku. Tak berhak kau memulia-muliakan aku. Aku hanya manusia seperti kamu. Bedanya aku hanya menerima wahyu yang akan kusampaikan kepadamu. Jadi sama-sama manusia. Bagaimana mungkin manusia jadi Tuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perintahnya Nabi Isa kepada umatnya, kepada pengikutnya, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku, Allah Tuhannya. Siapa Allah itu? Hidup yang menghidupi Nabi Isa, itulah Allah. Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan seluruh para nabi dan rasul, seluruh para aulia Allah sudah tak mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusianya, kecuali hidup Tuhannya. Nah, pemahaman yang seperti inilah sehingga umatnya akhirnya menyangka Isa adalah Ruhullah. Memang benar, jangankan Nabi Isa, seluruh manusia itulah hakikatnya Ruhullah, dihidupi oleh hidupnya Allah. Apa bedanya Nabi Isa dengan seluruh manusia? Sama bagi orang-orang yang sadar di dalam bertuhan, sama-sama jadi hamba Allah, sama-sama Adam, sama-sama gaib, sama-sama fana, sama-sama tiadanya, yang ada hanya Tuhannya di hatinya. Subhanallah, jelas sudah untuk saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku semua. Mari kita lanjutkan ayatnya. Ini yang terjadi saat ini. Ayat yang ke-37 dari surat Maryam. Waqtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Yang artinya, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung, hari kebenaran di dalam bertuhan. Itulah hari yang agung di mana manusia sadar, menyadari bahwa urip kui Allah. Manusia yang sudah menyadari bahwa hidup yang diaku-akui, badan yang diaku-akui,
sudah bukan hak milik manusianya lagi. Itulah yang dimaksud hari yang agung, hari kesadaran, hari hijrahnya manusia menuju Tuhannya. Hari manusia, hijrahnya manusia dari lembah dosa, dari lembah alam kubur, dari lembah neraka, hijrah kepada alam ilahiyah. Itulah surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam surat Maryam yang ke-38. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Yang artinya alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Siapakah mereka yang terang benderang penglihatannya pada hari mereka datang kepada kami, kepada Allah, kepada Bapa? Mereka yang sudah menyadari bahwa hidup inilah Tuhannya seluruh manusia, maka ia akan tajam penglihatannya di dalam menyaksikan Tuhannya yang menciptakannya. Namun bagi golongan mereka yang zalim pada dirinya sendiri, maka pada hari ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Orang-orang yang masih mentuhankan selain Allah, orang-orang yang masih mentuhankan selain Allah, orang-orang yang masih mentuhankan selain Bapa di hatinya. Allahnya tak ada, Allahnya tak ada, Bapanya tak ada di hatinya. Yang ada hanyalah hawa nafsunya sendiri yang meledak-ledak, meremehkan, menghujat orang lain. Jadi bila kita sudah mengenal Allah, bila kita sudah mengenal Allah, bila kita sudah mengenal Bapa, yakni Tuhannya seluruh alam semesta, maka hati kita pasti akan sabar. Hati kita pasti kasih sayang, takkan mudah untuk meremehkan, menghina orang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, cukuplah kiranya ayat-ayatnya, penjelasan yang sesungguhnya, yang hak menurut Al-Quran di dalam surat Maryam tentang status Nabi Isa yang selama ini dipertuhankan oleh golongan saudara kita yang beragama lain. Jadi inilah penjelasannya. Di sini kami tidak menyalahkan, tidak meremehkan, tapi di sini kami meluruskan apa yang ada di ayat-ayat sucinya Allah, agar hati kita bisa lurus kembali kepada yang menciptakan daripada yang diciptakan. Hati kita lurus kepada Sang Khalik daripada Sang Makhluk. Hati kita lurus kepada uripe Allah daripada manusianya. Semoga saya dan kita semua senantiasa disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan selawat dhalimin daf'ul bala, agar terhindar hati kita dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bizalimin
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.